Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk siswi kelas 11 akuntansi lembaga, hari ini saya masih mendampingi kalian belajar untuk mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga. Silakan kalian berdoa sebelum pembelajarannya dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kompetensi dasarnya 3.2, yaitu untuk kompetensi pengetahuan menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, siklus besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jadi di sini yang saya tebal adalah yang kita bahas untuk masalah sistem penjurnalan. Kompetensi keterampilannya 4.2, melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jadi di sini yang saya kembali di sini adalah yang akan kita bahas tentang penjurnalan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan sistem persamaan akuntansi, menjelaskan mengenai konsep saldo normal serta konsep debit dan kredit, menjelaskan sistem jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Pada kompetensi keterampilan dengan tujuan mengaplikasikan sistem persamaan akuntansi, mengaplikasikan mengenai konsep saldo normal atau konsep debit dan kredit, mengaplikasikan sistem jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Materi yang saya sampaikan di sini adalah 3.2.3, menjelaskan sistem jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Kemudian 4.2.3, mengaplikasikan sistem jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Langsung pada materi, yaitu di sini kita harus mengenal jenis-jenis transaksi yang ada di akuntansi pemerintahan. A. Pendapatan daerah. B. Belanja daerah. C. Transaksi selain kas. D. Pembiayaan daerah. C. Koreksi kesalahan dan penyesuaian. F. Pengakuan aset tetap. G. Depresiasi. H. Transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah di sini ada yang pendapatan negeri daerah, pendapatan prase, dan pendapatan lain.
Kemudian belanja daerah di sini ada belanja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan untuk belanja daerah yang lain. Nah, pada jenis-jenis transaksi ini akan kita bahas per masing-masing jenisnya untuk pertemuan berikutnya. Di sini saya mengenalkan ke kalian transaksi basis akuntansi, akun laporan keuangan. Jadi di sini LO itu sama dengan laporan operasional, LRA sama dengan laporan realisasi anggaran. Di dalam akuntansi pemerintah kita mengenal transaksi, mana yang dimaksud dengan transaksi yang berbasis akrual dan transaksi yang berbasis cash. Transaksi yang berbasis akrual di sini meliputi aset, kewajiban, ekuitas akan dilaporkan di dalam neraca. Kemudian akuntansi untuk pendapatan LO dan akun beban akan dilaporkan dalam laporan operasional. Transaksi yang berbasis cash di sini akunnya adalah akun belanja dan akun pembiayaan akan dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran. Jadi pada akuntansi keuangan lembaga di sini untuk akun beban ada pada laporan operasional, kemudian untuk akun belanja pada laporan realisasi anggaran. Bagaimana dengan jurnal yang diperlukan di dalam akuntansi keuangan lembaga di sini? Dan di sini saya memberikan dasar pengertiannya. Pada akuntansi lembaga di sini, jurnal ada yang disebut dengan jurnal finansial dan ada yang disebut dengan jurnal pelaksanaan anggaran. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Jurnal finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan beban. Jurnal pelaksanaan anggaran yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu ada pencatatan. Dari materi yang saya sampaikan, nah di sini masih sifatnya pengetahuan, ada yang harus kalian pahami. Sebagian dari materi ini yaitu ada soal sebagai berikut. 1. Jelaskan pengertian transaksi di bawah ini. A. Pendapatan daerah. B. Belanja daerah. C. Pembiayaan daerah. D. Transaksi selain kas. E. Koreksi kesalahan dan penyesuaian. Pertanyaan yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalian menggali informasi dari sumber belajar terkait dengan materi ini, baik dari modul, dari internet maupun dari LKS. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.